Ya, teman-teman, kita mulai dari Bro User ya, DS1WX9GJ5S. Berkah dan sehat selalu. Terima kasih. Kita juga harus semuanya dalam keadaan keberkahan dan berkesehatan, teman-teman ya. Update masih ingat dua emiten yang saya sensor kemarin ya? Masih ingat, Bro? Ada MIRT sekarang meledak 22%. Wis mantap nih. Dan kembali di DM mau ikut belajar kerja kelasnya katanya. Terus saya share link YouTube lagi biar bisa amin amin. Nah, begitu teman-teman ya. Terima kasih dukungannya Bro User. Mudah-mudahan kita sebagai retail teman-teman ya harus saling share ilmu teman-teman ya. Nanti teman-teman Bro User juga silahkan kalau punya istilahnya kebermanfaatan teman-teman ya. Share aja ilmu sebanyak-banyaknya buat retail itu jangan sampai kita itu seperti dulu lah beli di atas, pinginnya kejemput gitu. Kenapa nggak kita nunggu beli di bawah jualnya di atas. Jadi kita nunggu untuk cuan daripada teman-teman nunggu untuk dijemput. Teman-teman harus bisa memanage psikologi teman-teman. Sekarang itu kita rumuskan di dalam pikiran kita itu dikembalikan kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, beli saham itu di bawah, beli saham itu di bawah. Bagaimana cara ngeceknya sudah saya kasih tahu teman-teman ya. Semuanya ilmu sudah saya kasih tahu dan cara pengambilannya pun sudah saya kasih tahu. Mudah-mudahan dari Bro User ini akan melahirkan lagi nanti Bro User-user yang lain teman-teman ya. Dan saya pikir saya memberikan ini buat kebermanfaatan teman-teman ya. Ketika ilmu saya dipakai untuk kebermanfaatan, ya itulah mungkin mudah-mudahan ini menjadi eh, amal jariah lah mungkin teman-teman ya. Saya pikirnya seperti itu teman-teman, menjadi amal jariah. Nanti keberlanjutan silahkan teman-teman ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bro User yang merekomendasikan juga atau nge-share juga YouTube saya ini ya. Saya terima kasih sekali teman-teman ya. Dan mudah-mudahan nanti dari Bro User ini ada lagi Bro User yang lain mungkin teman-teman bisa mempraktekkan sendiri dengan apa yang telah saya kemukakan. Oke teman-teman terima kasih ya Bro User ya. Terus dari Bro Stepenio ya. GRP hari ini Eropa apakah ada pembagian dividen? Nanti kita cek ya. Terus untuk Bang Dadang ya 9157 tolong bahas cuan yang mau stocks. Oh cuan sudah mulai di saya catat di sini teman-teman. Nah, udah saya catat. Cuan oh belum ya? Mana? Perasaan kemarin saya catat di sini ada cuan deh teman-teman. Coba deh cuan. 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 Oh ya betul berarti RI ya. Eh, stock split ya. Stock split. SP betul kalau stock split ya. Nanti kita cek cuan. Oh iya, cuan. Nanti kalau cuan mah sering dibahas teman-teman ya. Oke, teman-teman nanti kita bahas lagi ya untuk cuan ya. Nanti mungkin kepada teman-teman yang lainnya terima kasih selama ini ya selalu memberikan komentar. Terus CME benarkah ada RI gitu nanti kita cek teman-teman ya. Oke teman-teman terima kasih semuanya yang telah memberikan support ya, yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Baik kita langsung aja kita ulas untuk emiten teman-teman ya. Kita mulai dari IHSG kita ya. IHSG kita harus dipantau teman-teman. Seperti biasa saya minta hanya 4 bank aja teman-teman yang harus saya cek setiap hari biar kita tahu perkembangannya ya. Tadi sempat dilongsorkan ya IHSG ya. Wah udah sampai ada beritanya keluar tuh ya. Ternyata per hari ini IHSG kita 0,5% sudah masih bertahan teman-teman dengan open gap up di level 7.192 maaf 7.198,97 atau naik 11 poin. Tapi per hari ini foreign keluar 113 miliar ya. Nah ini out ya, saya tulis 113 miliar. Jadi masih masih inilah teman-teman ya, masih banyak pengambilannya. Kemarin kan ngambil sekitar 300-an ya. Nah, sekarang keluar baru 113. Artinya masih banyak pengambilannya dari hari kemarin. Kalau kita gabungkan dari minggu yang lalu ya, 2 triliun, terus minggu kemarin juga sekitar 5 triliunan. Artinya sekarang juga kalau pembukaan sekarang masih posisi kecil lah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pikir lebih baik dia koreksinya sedikit-sedikit amat ya. Sampai ke 7.100 koreksinya itu akan lebih keren lagi teman-teman ya. Sekarang mungkin lagi ditahan dulu di MA 200-nya, pada sedikit lagi targetnya ya. Mudah-mudahan tahun ini sampai ke 8.000 ya teman-teman, tinggal berapa depak lagi ya.
Tinggal 1 bulan lagi lah teman-teman. Mudah-mudahan 1 bulan ini sampailah ke depannya ke 8.000. Si Foreign juga sudah mulai bagus teman-teman sini. Oke teman-teman, si IHSG kita sudah kita bahas teman-teman ya. Saya pinginnya koreksi teman-teman, saya pinginnya koreksi ya. Mungkin ke MA 200 itu akan dipas banget, ya, MA 200 akan lebih baik lagi. Karena kalau IHSG kita perlu yang namanya koreksi untuk istirahat teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa dukungan untuk support channel saya ini teman-teman ya. Untuk update saham ID, terima kasih yang like, yang share, yang telah berkomentar itu sangat luar biasa. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan sampai detik ini tanggal 27 bulan 5 tahun 2025 jam 21.05, maaf 03, dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support, yang terima kasih. Mudah-mudahan support yang teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas untuk ini. Ada kemarin beberapa emiten yang belum dibahas, maka kita akan bahas hari ini teman-teman ya. Yang pertama seperti biasa kita akan cek Bank Kerakyatan teman-teman ya. BBRI. BBRI wis bagus teman-teman ya. Kenaikannya bagus ini. Hari ini 1,16%. Sudah mulai naik lagi, cuman dia agak kuat di sini ya. Target yang saya targetkan agak kuat teman-teman ya, belum kejebol juga, sudah 2-3 hari ini belum kejebol, belum kejebol. Saya pikir mau hari ini kejebolnya, ternyata tidak mau juga, ya biar aja lah teman-teman ya. Sudah dipastikan dia mau ke sini kok, tenang aja teman-teman. Soalnya si bandar Foreign sudah akumulasi lagi 391,7 miliar ya. Kita cek di sini Foreignnya ada siapa yang masuk, ada AKTP RX sudah mulai masuk kembali. Cuma BK sayang keluar ya. BB sudah mulai masuk, teman-teman. YU juga sudah mulai masuk. Smart Money sudah mulai berkumpul dengan baik. Secara teori harusnya bisa di-up lah minimal ke angka MA 200-nya, teman-teman, melebihi dikit aja ya. Mungkin nanti sebentar lagi lah teman-teman, mudah-mudahan kan masih panjang nih, berapa hari lagi ya ke akhir pekannya. Masih lama teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan BBRI bisa sampai ke targetnya, bahkan melebihi targetnya. Apabila dia sudah melebihi targetnya, target selanjutnya ada di angka 4.890-an teman-teman ya. Smart Money sudah bagus, bandar lokal juga sudah bagus, foreign pun demikian. Artinya secara teori harusnya di up teman-teman ya. Jadi yang punya BBRI yang nyangkut-nyangkut di angka 4.600 masih bisa kenyebut, tenang aja teman-teman ya. Yang di bawah udah tahan aja teman-teman ya. BBRI mah. BBNI. Kita cek BBNI. BBNI juga pas banget di tanda kenaikannya. Hari ini 64,7 miliar yang masuk net buy. YU ngambil ya 31,6 miliar. ZP broker bagus semua teman. ZP sama BB broker bagus semua. Walaupun BK keluar nggak jadi masalah teman yang beling. YU BB sudah mulai masuk kembali. Terus ditahan di tanda kenaikannya. Mudah-mudahan besok bisa dijebol ya. Besok ke tanda kenaikan di 4.600. Tetap target bukan di sini, tapi targetnya ada di angka 4.870 ya teman-teman. Sudah mulai bagus ya. Sepatutnya sudah berkumpul. Bandar Foreign juga sudah mulai ada. Bandar lokal sudah mulai ada. Harusnya ada dorongan ya, mudah-mudahan besok ada dorongan. Walaupun dia turun ke level 4.350 masih posisi aman. Karena kenapa? Karena masih ada di bawah candle dan masih ditahan di MA 200-nya kalau turun ke situ teman-teman ya. Lanjut ada BMRI. Jadi penurunan IHSG kita itu bukan penurunan, net sell-nya IHSG itu ternyata dua bank itu masih aktif diakumulasi ya. Nah ini BMRI teman-teman yang sudah mulai agak dibuang dikit, tapi tenang, pengambilan lebih banyak. Bahkan dia kalaupun turun ke level 5.350 masih aman, terus ke level 5.225 pun masih aman. Bahkan kalau koreksi itu akan lebih baik lagi untuk melanjutkan. Ini sebenarnya sudah sampai targetnya teman-teman, cuma belum melebihi, jadi saya tidak akan cabut dulu, biarin aja. Nanti kalau sudah mulai melewati baru kita akan cabut ya status untuk targetnya. Target selanjutnya kalau dia tertembus di angka 5.650, ada pembuangan di seorang bandar Foreign ya 135 miliar, tetapi adanya pembuangan ternyata RX sudah mulai masuk sama si BB. Bagus teman-teman ya, RX sama si BB sudah mulai masuk. Mudah-mudahan besok ada perkembangan, bisa di-up lah minimal ke angka 5.600 lah di harga psikologisnya teman-teman ya. Kalau sudah tercapai situ ya udah kita tinggal hapus aja. Nanti kita tunggu target selanjutnya ada di MA 200-nya. Lanjut ada BBCA ya. Si plat biru teman-teman ya. Kita cek plat biru.
Per hari ini ada pembuangan sedikit 212,1 miliar, pas banget di tanda penurunannya, masih aman ya. Ini masih aman teman-teman, bahkan ke level 9.250 pun masih posisi aman untuk perlu bagus. Ini koreksi sudah mulai ada koreksi, berarti sudah mulai bagus teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditahan di angka walaupun turun ke bawah ke level 9.250 masih posisi aman teman-teman ya. Pembuangan lebih sedikit daripada pengambilan artinya masih posisi aman pun eh, masih posisi aman pula teman-teman ya. Karena apa? Karena si bandar Foreign juga masih posisi banyak banget teman pengambilannya. Walaupun smart money cenderung menipis dan bandar lokal pun cenderung jualan, tetapi perhatikan untuk foreign-nya BK sama BB sudah mulai masuk ya. ZP aja keluar nggak jadi masalah teman-teman ya. Ini si LG juga sudah mulai masuk untuk foreign-nya. Jadi BK, BB, LG sudah mulai masuk. Saya mau si EU keluar ya. Nah mudah-mudahan besok juga bisa lah teman. Ini koreksi normal teman-teman, koreksi aman ini mah ya. Apalagi pas banget di tanda penurunannya. Artinya cenderung dia sesuai dengan uh, planningnya teman-teman ya. Bahkan kalau dia pun turun ke angka 9225 masih posisi aman teman-teman ya. Nah berarti teman-teman hanya 2 emiten aja yang dibuang sama asing, tapi tidak ada pembuangan yang signifikan ya, cenderung masih normal teman-teman pembuangannya, wajar lah mereka juga take profit ya. Oke, langsung ke emiten punya teman-teman kita ya. Pertama ada JPFA ya. JPFA ditanyakan kembali. Ini sebenarnya kemarin sudah selesai pengawalan. Nah, udah selesai pengawalan, sudah turun. Nah, baru kita akan bahas seperti ini teman-teman. Nanti kalau dia turun dari pengawalan berarti kita akan bahas lagi gitu teman-teman ya. Per hari ini kata teman kita ada kenaikan 2% betul teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau mau ngambil tunggu aja dulu. Tunggu aja dulu. Sampai mana? Sampai si MA10 berada di bawah candle menuju ke atas. Kita cek JPFA ini posisinya di mana? JPFA. Jadi kalau kita ngambil di bawahnya lebih enak teman-teman. Ada kenaikan. Nah ini baru turun gunung, turun gunung. Baru turun gunung sedikit teman-teman ya. Ini emang murah teman-teman. Cenderungnya dia tuh dijual di harga tengah. Ya jadi ini targetnya harga tengah aja udah di sini teman-teman ya. Tunggu aja kalau ada kenaikan sementaranya mungkin teman-teman mungkin biasanya dia kalau tidak bisa mencapai berdasar sejarahnya ya dia akan turun kembali, terus dia akan naik, tapi tidak sesuai, tidak melebihi target sebelumnya. Artinya posisi downtrend. Nanti, tapi dia itu minimal 3/4 atau enggak setengahnya. Nanti mungkin kalau ada kenaikan, mungkin bisa ke level sini teman-teman ke angka 1715. Tapi di sini tidak ada punya tanda kenaikan, hanya di level sini aja tanda kenaikannya. Nah di sini aja teman-teman, di angka 1800 mungkin nanti akan naik ke arah situ ya kalau terjadi kenaikan ya. Tapi kita akan lihat di sini apakah ada kenaikan atau tidaknya. Kalau sekarang posisi lebih baik teman-teman santai aja dulu, awasin dulu, tunggu betul-betul sampai si MA10-nya di bawah candle menuju ke atas. Nanti mungkin di situ ada kenaikan sementara, ambil itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, karena berdasarkan harga wajarnya 3.600 sama 1.700. Ternyata ini mengikuti 1.700-nya teman-teman berdasarkan PBB-nya. Untuk 3.600 belum pernah tercapai teman-teman ya sini. Nah, 7.600 belum pernah tercapai kan di harga tingginya di sini teman-teman. Paling tinggi itu di angka 3 ribuan teman-teman ya, 3 ribuan, 3.050 lah. Makanya tes standarnya itu di angka 2 ribuan itu sudah cocok teman-teman ya. Nanti ngambil di bawah aja lagi kalau teman-teman ingin ya udahlah saya tidak mau ngambil sementara karena paling kenaikan berapa persen lebih baik tunggu aja walaupun lama tapi teman-teman sudah ngambil di bawah akan cenderung lebih enak lagi. Kecuali kalau teman-teman mau ngambil sementara untuk kenaikannya tunggu sampai MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Karena sini bandar lokal dan polis belum ada pengambilan lagi ya. Sementara ini si bandar foreign masih jualan, bandar lokal pun demikian. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Mungkin di situ ada kenaikan sementara. Kita belum di sini belum ada melihat untuk tanda-tanda kenaikan sementaranya. Hanya ada di angka 1.800 saja. Jadi teman-teman tunggu aja, sabar aja sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle menuju ke atas. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk kenaikan sementaranya. Oke, karena pembuangan daripada bahan olahraga foreign cenderung masih masif, teman-teman ya. Oke, ada AADI ya, lanjut ada AADI. AADI, AADI, AADI. Mantap, teman-teman ya, AADI. Ya, AADI masih di jalur kenaikannya atau di jalur uptrendnya. Tanda kenaikan sudah dibikin, teman-teman, sama si bandarnya di angka 7525. Nah, ini kalau dia target penurunan sudah dicapai dengan baik. Apabila turun teman-teman ke level sini lagi nih, ke level 7.200 masih posisi aman dan per hari ini pun sudah ngasih tanda kenaikan ya di angka 7.375. Jadi sekarang masih posisi uptrend, santai aja teman-teman ya. Selagi dia masih ditahan di MA20-nya masih posisi aman teman-teman ya.
Bandar foreign terus akumulasi, perhatikan ya, bandar lokal keluar tapi bandar foreign akumulasi. Jadi kalau dia sideways di antara di level 7.200 sama di level 7.800 masih posisi aman ya, karena posisinya masih menuju ke atas MA20-nya. Secara pungutan bandar foreign mengungut kembali sekarang 10,6 miliar. Di sini ada si AK, ada si BK, teman-teman saya cek sama si JP sama si BB. Yang paling banyak itu si AK. Oke, jadi ini lagi dipungut sama bandar foreign, teman-teman si AAD. Jadi posisi masih aman, masih posisi uptrend. Tapi harus hati-hati apabila turun lagi ke bawah ke 6.950, itu harus hati-hati kalau sudah melewati MA20-nya. Kalau sekarang masih posisi uptrend, teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti melakukan perencanaan aja. Kali ini kan ngambil sudah mulai di AAD, coba lihat. AADI kita lihat AADI. ADI masih posisi di bawah harga tengah, teman-teman ya. Target saya itu di mana? Di sini ya, di atas ya. Target utama di angka 10.000, teman-teman. Ini masih posisi di bawah ya. Ini masih di posisi di bawah harga tengah, teman-teman. Artinya masih posisi agak murah dikit gitu ya. Tetap harus hati-hati teman-teman ya, walaupun harga tengah juga. Ini kan posisi sudah mulai di up, teman-teman. Berapa persen ini? Sekitar 33% ya. Lumayan lah teman-teman. Kenaikan tinggal berapa persen lagi nih. Nah, jangan all in teman-teman ya. Ini emiten baru soalnya teman-teman, sekitar 40%-an lagi, lumayan lah teman-teman ya. Ini juga posisinya posisi uptrend, jadi masih santai aja walaupun bandar lokal ada pembuangan tapi bandar foreign cenderung masuk teman-teman. Mudah-mudahan saya sampai ke target utamanya ya. Tanda kenaikan hanya di level 7.800, tanda targetnya di angka 8.800. Ini harusnya di sini bikin target yang satu nih. Nah, sini bikin target satu ya, biar bisa melewati tangga tertingginya atau level tertingginya. Target di sini. Target salah mulu ya. Tanggal 27.05.25. Ya, teman-teman targetnya sudah dibikin di situ ya. Biar biar dia biasa melebihi bukan tanda kenaikan, harga tertinggi sebelumnya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk ADI masih posisi pungutan dari seorang bandar foreign-nya, walaupun bandar lokal keluar tapi bandar foreign cenderung masuk lebih banyak lagi nanti teman-teman ya. Dan secara TA masih posisi uptrend, yang penting dia jangan lepas daripada MA20 ataupun turun ke angka 6.930-an ya. Kalau dia masih turun ke angka 7.175 masih posisi aman. Di situ ada si ekor merah teman-teman ya. Lanjut ada TLKM. TLKM udah lama nggak dibahas ya. TLKM, wah tanda kenaikan sudah dilewatin semua nih. 1, 2, teman target sudah tercapai hari ini ya. Kita tulis ini tercapai di sini. Ini kebetulan sekali teman-teman ya. Hari ini pas dibahas, pas tercapai hari ini. Kita hapus aja teman-teman, kalau sudah tercapai kita hapus ya sebagai tanda sudah nah ini kenapa sudah tercapai, karena sudah dilewati teman-teman ya. Nah, per hari ini pun dia ngasih tanda kenaikan juga teman-teman di sini ya, di angka 2.800-nya. Nah, dia kalau turun ke level sini masih aman teman-teman. Hati nih, kalau dia turun ke level 2690 masih aman. Nah, kemarin kan saya bilang kalau level sini masih aman. Nah, sekarang kalau ke 2660 harus hati-hati karena harga kan sudah mulai tinggi. Harga selanjutnya di angka 2.900 teman-teman, kalau dia koreksi-koreksi mungkin ke level 2690 ataupun di atasnya dikit, atau kemudian di angka 2750 masih posisi aman ya. Bahkan kalau sini masih aman banget ya 2800. Jadi kalau dia koreksi ke angka 2800 masih posisi aman teman-teman ya. Pungutan sudah mulai bagus teman-teman, bandar foreign ini bandar foreign udah mulai bagus teman mengutnya nih. Hari ini aja 71,4 miliar. Di sini foreign ada ACC, ada JETPA, ada BB, ada YU, bagus teman-teman. Ini yang mengutnya bagus, kita cek di sini untuk posisi. Jangan sampai teman-teman beli di harga atas ya. Setelah masih murah teman-teman ya. Dia mantul dari sedikit harga murahnya, posisi di harga tengah masih aman ke angka 3.400, bahkan bisa mencapai ke harga tinggi lagi soalnya ini posisinya dari bawah teman-teman ya. Tinggal teman-teman bisa nggak nahan ketika dia naik, terus ada koreksi agak dalam bahkan setengahnya, nah kuat nggak nahan di situ teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang mau average berdasarkan sejarahnya seperti ini. Juga dia kan punya sejarah di sini kan naik, terus diturunin kembali baru naik yang lebih tinggi lagi ya. Jadi turun ke level harga tengah tapi ditaikin lagi. Ini kecenderungan ke harga tingginya bisa teman-teman, karena beberapa kali sudah mau disentuh. Nah, apabila emiten-emiten yang seperti ini, berarti dia bisa mencapai harga tertinggi kembali. Kenapa? Karena sudah banyak tersentuh. Teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu kalau nggak mau ke sini, ke angka sini aja udah cukup nih. 4.300 ataupun di bawah dikit di angka 4.000-an itu sudah bagus. Bahkan ke harga tengahnya pun itu sudah mulai bagus ya.
Target saya di mana teman-teman? Target saya ada di angka tinggi ya. Nah, 4.000 sini, 4.010 teman-teman. Ini ya, ada sini. 4.010 perak teman-teman itu harga. Nah, ini targetnya teman-teman. Saya panggil target. Panggil. Ini sudah mantul daripada posisi termurahnya, sudah melewati MA 200-nya, masih keren. Per hari ini juga pengambilan dari seorang bandar foreign-nya bagus, bandar lokal pun sudah ngambil walaupun ada pembohongan hari ini, tetapi pembohongan hanya sedikit aja dibanding dengan pengambilannya lebih banyak. Posisi sudah mulai bagus, masa lagi posisi uptrend teman-teman ya. Telkom lagi bagus, masih ada kesempatan ke harga tengah aja bisa ke angka 3.400 ataupun ke harga tengah dikit di sini nih ya. 2989 itu 29 berarti 2.990-an ya. 3.000 lah teman-teman, 200 poin kan lumayan teman-teman ya. Apakah bisa ke situ? Saya yakin bisa nih. 3.100 adalah target untuk selanjutnya yang terdekatnya di angka 2920 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Telkom bagus, pungutannya bagus, secara TA pun masih posisi uptrend, masih keren teman-teman ya. Lanjut, ada Raja teman-teman, Raja, laksana raja di laut. Kalau Raja mah emiten yang lama teman-teman, ini punya ketokohan juga ya, Mister HH teman-teman, Happy Hapsari. Raja ingat posisi sudah mulai di harga mahal, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, sudah dari tengah ke atas, artinya sudah mulai di harga mahal. Jadi teman-teman beli sekarang itu posisi harga mahal. Tapi ingat target saya ada di harga pucuk, tapi saya tidak ke pucuknya teman-teman, di sini target saya nih. Ke angka 3.500 aja itu sudah cukup teman-teman ya. Karena berdasarkan harga wajar di 1.800 dan 2.200. Jadi kalau saya menarikkan ke angka 3.200 itu masih bisa ya, ke angka 3.500 masih bisa. Cuman sayang banget si bandar foreign lagi keluar dulu nih ya. 3 hari berturut-turut keluar nih, bandar lokal baru masuk. Mudah-mudahan bisa ditahan ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman sama dia ini. Nah ini, bukan ini. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini kepala kembar ya. Ini kepala kembar, hati-hati. Ini kepala kembar, hati-hati itu ya. Ini sudah terjadi kepala kembar, teman-teman ya, hati-hati ya. Nah, biasanya kepala kembar itu 2 dari 3, ingat, 2 dari 3 biasanya dua naik, 3 turun, artinya masih banyak turunnya gitu ya. Terus ini ya, tanda penurunan ada di angka 2.300. Nah, kalau dia turun ke 2.300 masih aman ya. Bahkan ke level 2.260 juga masih aman, kecuali kalau dia lepas ke angka 2.160. Nah, itu bisa terjadi penurunan kembali bisa ke bawah teman-temannya ya. Jadi, teman-teman hati-hati aja ketika sudah melewati 2.160. Tapi kalau masih turun di angka 2280 untuk menjemput PR-nya masih posisi aman karena ini bandar lokalnya lagi jualan. Kok katanya maaf bandar foreign lagi jualan? Kok kenapa katanya bandar foreign jualan harganya naik? Itu teman-teman ya. Jadi kalau si foreign itu, si bandar itu punya dua kekuatan. Dia kekuatan untuk menghajar, kekuatan untuk silahkan dimakan. Ya, artinya kalau mau makan silahkan gitu kan. Saya tidak akan memberi terus, tapi silahkan aja makan gitu. Jadi terjadilah kenaikan. Tapi kalau teman-teman jangan harap kalau teman-teman nunggu lebih banyak nunggu sebelah kiri, teman-teman kebetulan dia butuh duit langsung dihajar teman-teman. Kenapa katanya kalau naik kok masih bisa sambil jualan. Nah, itulah kehebatannya seorang bandar, teman-teman. Jadi barang sebelah kanan silahkan untuk dimakan, sebelah kiri dia tahan. Tetapi ketika sebelah kirinya lebih banyak daripada retail ataupun yang lainnya bukan dari kelompok dia pasti dihajar, teman-teman ya. Jadi banget suka terjadilah istilahnya penurunan dengan candle merah. Beda dengan kenaikan dengan si foreign jualan, biasanya dia silahkan untuk dimakan, teman-teman. Artinya kalau mau naik ya udah makan aja gitu. Kalau nggak mau makan ya udah. Kalau tengah sebelah kiri akan saya hajar gitu kalau untuk terjadi penurunan. Seperti itu teman-teman ya. Dia raja dalam posisi uptrend teman-teman, masih posisi uptrend walaupun bandar lokal walaupun bandar foreign jualan. Tetapi per hari ini LG sudah mulai masuk 13,7 miliar. Bagus teman-teman ya. Terus si Smartman juga sudah mulai bagus di sini ya, sudah dikit nih sudah mulai masuk dikit. Mungkin bagian daripada XLYB juga sudah mulai masuk di lokalnya, cuman sayang banget porennya keluar ya. Tapi di sini ada si AG, kalau saya sendiri kurang begitu tertarik sama si AG teman-teman, tapi bagus teman-teman si AG. Saya makan tertarik kalau si EU masih tertarik teman, kalau si EU ngambil banyak, saya suka tertarik teman-teman ya. Oke, untuk Raja masih posisi uptrend, cepat harus hati-hati apabila turun ke level 2160, tapi kalau dia masih turun ke angka 2300 masih posisi aman. Target selanjutnya adalah di angka 3150, hati-hati ini sudah mulai dijual di harga mahal. Teman-teman kalau sudah mulai di harga mahal, jangan all in, teman jangan all in. Jadi cenderung dia dijual di harga mahal. Kalau teman-teman pingin murah, dia kalau sudah lepas daripada harga tengahnya di level 1.400-an mungkin itu murah, teman. Apakah dikasih di situ?
Ya mudah-mudahan tahun depan dikasih lagi teman-teman. Ini pernah menyentuh harga tertingginya, artinya cenderung dia dipatok harganya teman-teman, paling tinggi 4.000, nanti teman-teman targetnya jangan ke angka 3.800, di bawah dikit aja 3.600 sudah cocok teman, sudah bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk Raja seperti itu ya, masih posisi uptrend silahkan aja teman-teman ya. Kalau mau istilahnya mau mengambil, tapi kalau mau ngambil teman-teman harus yang namanya planning, ingat ya, jangan all in kalau sudah harga. Ini saya kasih tahu aja ini sudah posisi mahal ya teman. Jadi kalau beli sekarang ini di posisi mahalnya. Kenapa? Karena sudah lepas daripada harga tengah ke atas itu harga mahal. Bagi teman-teman yang baru yang dari bawah ya udah ikutin aja ya sampai bisa sampai ke targetnya. Ya teman-teman, tapi belum saya tutup teman-teman untuk target pencapaiannya ya, masih posisi jalan terus. Lanjut ada kaki teman-teman ya, ada kaki, ada kaki, ada kaki, ada kaki, kaki, kaki emiten yang punya target di harga tertingginya 139, tetap harus teman-teman harus bersabar di sini. Kenapa? Setiap emiten yang dijatuhkan teman-teman cenderung dia akan melebihi harga ketika listingnya ataupun minimal ke harga IPO-nya. Ini IPO-nya 118 teman-teman ya. Posisi sekarang Bandar Lokal sudah mulai ngambil dikit-dikit nih ya. Nah, Bandar Lokal mengambil tanggal 23. Kita cek tanggal 23. Ada BR, DR sebagai US sudah mengambil sedikit teman-teman ya. Ini emiten ingat-ingat nih kalau UI CDR teman-teman harus memperhatikannya itu berarti jangan ngambil teman-teman kalau CDR ya, jangan ngambil risiko lah teman-teman. Lebih baik nanti teman-teman kalau ngambil CDR, ngambil aja di harga bawahnya teman-teman ya. Ini sementara ini teman-teman si Bandar Lokal sudah mulai ngambil, cuma pohon lagi keluar nih ya. Ini pohon lagi keluar teman-teman ya. Nah, Smart Money sudah mulai ngambil nih teman-teman ya, sedikit sudah mulai ngambil sedikit. Nah, ini ketika Smart Money masuk biasanya suka ada di up dikit lah teman-teman ataupun dibuka kerannya ya. Harap bersabar aja teman-teman, emiten yang 50-an ya harap bersabar aja. Tetapi saya kan lagi melakukan penelitian teman-teman ya. Tahun 2024 itu baru yang 50 di bawah ke 50 ya. Baru satu aja TOS yang sudah berhasil teman-teman ya. Yang sudah berhasil dibawa ke harga listingnya. Nah, yang lainnya belum teman-teman, lagi berjalan ya, kayak SMGA, terus apa lagi tuh ya. Kalau kayak GRPH sama Asri kan masih di angka 50-an, masih dibuka kerannya aja teman-teman ya. Jadi sebetulnya teman-teman, jadi ini tahun 2025 yang dijatuhkan 50 juga masih dalam tahap penelitian saya teman-teman ya. Jadi baru berjalan 2 tahun teman-teman, channel ini baru satu aja yang keluar dari target yang saya targetkan untuk ke listingnya lagi, yang lainnya masih posisi dia masih di bawah teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya. Ketika emiten itu di bawah ke 50, harap bersabar aja. Karena 3 tahun ini teman-teman ya, biasanya si emiten itu selama 3 tahun masih milik bandar. Artinya kecenderungan barang untuk di-markup harganya lagi itu masih ada ya. Oke teman-teman, target si kaki ini di angka 140, tapi jangan berharap teman-teman sebentar ya. Kadang-kadang lama, kadang-kadang kalau model si YJCEP kadang-kadang suka sebentar teman-teman ya. Ada satu ya emiten ya, DKHH ya, itu YJCEP ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Si DKHH juga itu menjadi target untuk penelitian saya ya, terutama emiten-emiten yang di-UAI-kan sama si EP. Oke teman-teman, untuk kaki seperti itu ya, teman-teman, si Bandar Lokal sudah mulai masuk walaupun sedikit, terdeteksi di sisi DR sebagai EW sudah mulai masuk. Cuman pola cenderung keluar, tapi Smart Money sudah mulai masuk dikit-dikit teman-teman ya untuk si kaki ini. Harus teman-teman bersabar ya untuk emiten yang dijatuhkan. Asal teman-teman bersabar, ingat rumus saham gocapan 3S ya. Sabar, sabar, dan sabar. Banyak pecinta emiten gocapan karena mereka dalam tubuhnya rasa sabarnya sangat luar biasa gitu teman-teman ya. Sangat luar biasa. Emiten-emiten yang suka megang di 50 itu orangnya sabar banget teman-teman ya. Apalagi ini berdasarkan penelitian saya tahun 2023 itu banyak emiten-emiten yang dijatuhkan ke 50, ataupun ada beberapa ada juga yang dijatuhkan tidak ke 50 tapi dia cenderung di bawah teman-teman ya, di bawah harga listingnya tapi langsung di-up lagi ke harga listingnya, minimal ke harga IPO-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kaki seperti itu ya, masih dalam posisi pembuangan bandar lokal foreign.
Tapi kan masih ada teman-teman, walaupun sedikit tapi masih ada. Tapi si Bana lokal sudah mulai ngambil dan terdeteksi ada CDR sudah mulai ngambil kembali. Oke, teman-teman untuk kaki seperti itu ya. Lanjut ke selis, teman-teman. Selis ya sudah diangkat hari ini, sudah diangkat kerannya, sudah dibuka kerannya teman-teman ya. Kemarin sempat menyentuh ke 57 ya. Benar Poren ketika dia buka keran ternyata masuk teman-teman sini nih ya, walaupun sedikit ya sekitar berapa 50 jutaan ya. 30 jutaan. Tapi si barang lokal sudah mulai masuk kembali ya. Nah, sudah mulai di-up nih sama si barang lokalnya. Jadi penurunan ini maaf dibuka kerannya ini ternyata si barang lokal masuk teman-teman, bagus ya. Sudah mulai masuk nih si barang lokalnya. Cuma smart money belum ada nih. Biasanya lawan yang seimbang itu untuk bandar itu smart money teman-teman ya. Smart money itu adalah golongan retail atas nama institusi biasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk selis ternyata bandar lokal sudah mulai masuk tapi tidak terlalu signifikan, tapi masuknya sudah mulai ada. Sudah mulai ada tanda-tanda si bandar lokal sudah mulai masuk, dia sedang penjatahan ini teman-teman ya. Jatah contohnya 200 juta teman-teman atau enggak 100 juta teman-teman untuk ngambil barang-barang dari retail ataupun dari teman-teman yang lain teman-teman ya. Dan si Bandar Poren sudah mulai ngambil kembali. Saya pikir sih bisa teman-teman minimal ke angka 55 ataupun ke angka 57-an teman-teman ini bisa ya. Kemarin sudah sempat kan ke 57 teman-teman ya. Terus ini emiten yang pasti di bawah banget lah soalnya 50 ya. Selis. Nah, wah dulu mah teman-teman selis sangat-sangat digemari teman-teman. Dia sampai ke level berapa nih tuh? 1.400. Ini belum pernah menyentuh harga atap teman. Artinya masih ada kesempatan ke sini, tinggal tunggu waktu aja ini ya. Ini berdasarkan fundamental 11 kali teman-teman untuk PR ratio rata-rata segitu ya. Masih ada fundamentalnya ini teman-teman untuk selis ini. Kita cek selis di sini ya. Sekarang PR ratio-nya berapa? Sebentar ya. Kadang-kadang kalau lagi lama-lama teman-teman ya. Tergantung koneksinya nih teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Ini kadang-kadang suka begini teman-teman ya. Selis ini PR rasio TTM-nya minus teman-teman ya. EPS-nya ada nggak? EPS-nya minus ya, tapi untuk kuartal satunya bagus ya. Revenue-nya 130 turun 48. 658 juta turun teman-teman. Untuk penghasilannya turun juga teman-teman ya. Padahal sudah banyak bersebaran ya produknya mah teman-teman. Ya teman-teman untuk saya sudah mulai sudah mulai diakumulasi ya sama bandar lokalnya. Mudah-mudahan sudah terus terjadi ya bandar lokalnya akumulasi terus karena kalau sudah bandar akumulasi tinggal tunggu waktu aja teman-teman ya, tinggal tunggu waktu aja. Dan ingat kata-kata saya teman-teman apa untuk saham gocapan DKHH. Nah ini DKH juga emiten yang dilongsorkan teman-teman. Dia menanyakan teman kita menanyakan apakah sudah muncul MA10. Kalau MA10 sudah mulai muncul teman-teman ya, tapi masih menuju ke bawah. Nah, kalau mau ngambil tunggu aja sampai betul-betul MA10-nya di bawah karena menuju ke atas. Mau average pun sama. Ini Y-nya si EP teman-teman belum dijatuhkan ke 50, tapi sudah di downtrendkan ya. Arah-arah 2 kali kan, tapi langsung di downtrendkan dan si bandar lokal langsung jualan secara mutlak teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk bagus teman-teman ya. Per hari ini smart money bagus tinggi masuk. Bandar Poren kemarin hari ini sudah mulai masuk 40 jutaan. Ya, si Bandar Poren sudah masuk 40 juta. Kita cek siapa yang ngambil, ada AK teman-teman ya, 6.000 lot. Terus untuk domestiknya ada CC teman-teman ya. EP juga sudah mulai masuk ya, sebagai UY sudah masuk walaupun sedikit. Tunggu aja teman-teman ya sampai ini tanda kenaikan saya tidak lihat di sini, cuma ada lihat di sini aja nih, satu kali nih. Nah, ini 188. Ini semua target utama di sini teman-teman. Target utama 240 ya. Ini target utama di sini. Saya pikir kalau si EP sebagai UY ya bisalah teman-teman ya. Untuk istilahnya untuk merebut kembali, merebut kembali. Untuk ke target utamanya bisa teman-teman ya. Karena begitu si EP biasanya kalaupun ke 50-in nggak usah jadi masalah teman. Karena si EP adalah sebagai UY-nya kadang-kadang keren teman. Karena kan udah mengambil duluan teman-teman ya. Sudah dari jualan awal ketika listing juga, ketika sebelum listing gitu ke pra penjualan juga udah untung. Sekarang juga sudah ngejual ke harga bawahnya banget teman-teman ya. Harusnya si EP udah banyak duit. Wajar kalau dia memaaf harga bisa ke 240 lagi masih bisa teman-teman ya. Atau enggak jangan ke 240 deh teman-teman, untuk menutup gapnya aja ke angka 151 juga udah mulai bagus teman. Ini kan harga IMA 132 bawah teman, ya udah 132 aja lah.
Di situ kan ada gap juga sama di 130-nya, cenderung bisa cash dulu, bisa teman-teman. Kalau sekarang bagaimana? Kalau teman-teman yang jangkut di atas, santai aja dulu, jangan average dulu. Ini belum waktunya, kenapa? Karena si EMA 10-nya masih menuju ke bawah. Lagi dipertahankan dulu, teman-teman perhatikan dia memakai strategi suspend ya. Ini dia harus ditahan teman-teman ya. Kalau tidak ditahan lagi sampai jebol lagi ke bawah ya, ingat suspend kedua menanti, dia akan kena yang namanya FCA ya, suspend seminggu, FCA seminggu. Nah, ini sudah mulai ada ya hari ini ya, udah mulai bagus ya. Sudah mulai bikin si ekor kembar, teman-teman. Tunggu aja ya sampai MA 10-nya di bawah kanal menuju ke atas. Mungkin itu tanda-tanda akan kenaikannya. Targetnya di angka utamanya di angka 240, teman-teman. Selain ada si ekor, maaf, si kepala merah, tapi ini juga emiten yang dilongsorkan. Baru satu kali up ya, langsung dilongsorkan, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah selis DKH ada PTPS, teman-teman ya. PTPS jam berapa sekarang, teman-teman? Baru 35 menit. Wah, target kenaikan saya sudah dicapai dengan baik nih, teman-teman ya. Kita tulis dulu tercapaiannya. Tercapai tanggal berapa kemarin tercapainya? 14 ya. Nah, sudah tercapai dengan baik, akan kita hapus. Kenapa saya suka menulis, teman-teman, di sini ya? Biar saya tahu sudah dibahas gitu aja, teman-teman ya. Jadi saya punya sejarahnya 1, 2, 3, 4 tanda kenaikan dan target sudah dipenuhi. Ini kita ganti ke 10 aja biar kecil. Tanda penurunan sampai ke level 76. Ini masih posisi uptrend, teman-teman ya. Kenapa masih posisinya ditahan di MA 20-nya? Nah, walaupun dia jatuh ke angka MA 200 masih aman ya. Ini ada tanda penurunan di sini, teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dibikin di sini, teman-teman ya. Di 95 sudah diperlihatkan. Ini juga ada gap kecil, teman-teman. Di sini ada 2 gap kecil. Saya ngambil yang atas aja, si kepala merahnya 88-nya, teman-teman ya. Nah, ini tadi itu kan dividend trap, teman-teman ya. Lumayan 3,8 perak ya. Nah, dia dividend trap. Kalau dia dijatuhkan, teman-teman, dari MA 200-nya ke 78 aja, cenderung dia akan downtrend kembali ya. Tetapi kalau dia ditahan di MA 20 ataupun ditahan di MA 200 masih posisi aman ya. Posisi bandar lokal, lagi ada jualan 2 hari wajar dan poren sudah mulai masuk sedikit ya. Ada 6 jutaan, teman-teman, si poin masuk 6 juta. Siapa yang nggak masuk? Ada CC yang ngambil, teman-teman ya. Dia jualan nggak? Dia jualan, yang ngambil 1,3, jual 729, artinya sisa barang, teman-teman ya. Kalau dia perhatikan dari sini, teman-teman. Sorry dari sini. Tanggal 23 Mei, coba cek 23 Mei. Bandar Porennya masih ada 3.600, teman-teman, si CC pada CC Poren. Ambil 12, jual 8, sudah jualan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk PTPS ya cenderung dia masih, kalau ditahan di MA 20 masih posisi aman. Dan juga sudah mulai ada dorongan, bahkan turun ke level 79 masih posisi aman. Kecuali kalau sudah lolos 79 ke level 75, mungkin itu terjadi penurunan kembali ya. Mudah-mudahan ditahan di MA 20-nya, teman-teman, karena sudah ada gap dan tanda kenaikan sudah saya bikin. Target selanjutnya ada di sini, teman-teman. Nah, di angka 125 ataupun di bawahnya dikit. Ini kita cek. Sorry. Kita bikin clone. Nah, kita ambil yang atas ke bawah di sini. Nah, pembuatannya sama, teman-teman ya. Oke, target selanjutnya ada di angka 107 sama 125. Tanda kenaikan ada di angka 194. Hati-hati kalau sudah turun ke level 79. Kalau masih ditahan 79 masih aman, ataupun masih ditahan di angka 82 pun masih posisi aman karena masih posisi uptrendnya. Dan bandar lokal ada akumulasi juga, teman-teman, per tanggal 20 Mei. Artinya si bandar lokal sudah mulai ngambil. Pembuangan lebih sedikit daripada pengambilan, artinya masih banyak barangnya. Begitu dengan poren, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Apalagi sini ada si Caca yang masuk cenderung bagus, teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Tanda kenaikan aja ke 88 lumayan, ataupun ke angka 95 pun lumayan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk si PTPS seperti itu ya. Ada PART. PART, Cipta Perdagangan Lancar. Wih, posisi apa teman-teman nih? Tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik ini, teman-teman, tercapai di sini ya. Tercapai. Nah, berapa dulu ya? 21 ya. 21.0525. Oke, kalau sudah tercapai ya kita hapus, teman-teman ya. Ini dikit lagi menyentuh MA 200, teman-teman ya. Karena part ini baru mentek, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin 106, teman-teman ya.
Bila mana dia jatuh ke level 90 masih aman. Tanda penurunan, keren banget Pat nih. Tidak ada tanda penurunan 1, 2. Cenderung bagus teman-teman sifat ini. Ini bagus, di sini bagus, di sini bagus. Wah, bagus teman-teman ya. Secara tanda penurunan tidak ada, hanya mendengar penurunan sini nih. 71 sama di angka 67 dan di angka 60. Berarti masih jauh teman-teman ya. Ini posisi uptrend, kita lihat FAT ini posisinya di mana. Wah, bagus posisi uptrend teman-teman ini, sifat ini. Posisi sedikit lagi menyentuh harga tengah teman-teman ya. Sedikit lagi menyentuh harga tengah. Jadi sudah mulai up ya, dan sedikit lagi menyentuh harga tengah di angka 111. Ini 111 adalah tanda tengahnya teman-teman ya, di sifat ini. Posisi bandar lokal sudah akumulasi, perhatikan 2 hari ini. Foreign pun sama akumulasi. Setelah foreign ada penjualan, ternyata bandar lokal akumulasi, foreign pun akumulasi. Kita cek untuk tanggal hari ini, tanggal 27. Ada CC masuk 2,8 ribu lot teman-teman ya. CC jualan 3, ambil 6,5, jualan 3,8, artinya menyisakan barang. Ini tanda kenaikan sudah dibikin. Tuh atasnya ada di angka 139. Ini targetnya teman-teman di sini ya. Ini targetnya di sini 139. Ini emiten yang dirontokkan enggak? Oh, target utama berarti ada emiten yang dirontokkan. Target utamanya di angka 166 teman-teman ini ya. Bagus teman-teman, sudah mulai posisi uptrend, harus ke sini dulu. Di sini kan tidak ada tanda kenaikan nih. Yang di sini aja berarti kita akan ngandalin nanti tanda kenaikannya sama candle selanjutnya teman-teman. Sedikit lagi menyentuh MA 200-nya, posisi uptrend banget teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ini adalah emiten yang dilongsorkan, artinya emiten longsorkan kan? Oh bukan, di up duluan teman-teman, di up duluan ya. Ini emiten yang di up duluan, bahkan mungkin benar-benar ke target 100 ya, sebenarnya harus bagus teman-teman ya. Udah bagus lah teman 110 ke harga tengahnya. Tapi saya punya target utama ini di angka 165 teman-teman ya. 165 lah target utamanya di depannya. Ada sini ya, harga sedikit ya di target utamanya. Oke teman-teman, untuk sifat ini mudah-mudahan bisa ke target utamanya dikit lagi teman-teman ya. Dikit lagi, perjalanan masih panjang ya. Mungkin teman-teman kalau tidak kuat ke target utama ya sini aja ke angka 139 atau ke 111. Kita kasih tanda sini 111 juta di harga tengahnya sini. 111 mana? Nah, saya kasih tanggal ini, kasih per hari ini ya. Ini harga tengah tanggal 27.05.25. Ini harga tengah teman-teman ya. Artinya harga tengah di sini teman-teman. Nah, ini harga tengah di sini ya. Silakan aja teman-teman ya, targetnya bisa ke harga tengah ataupun ke harga 143138. Posisi bandar lokal sudah akumulasi, foreign pun demikian teman-teman. Secara teori harusnya bisa up sih teman-teman ya. Harusnya kalau dia sideways nunggu ini ya teman-teman ya, nunggu smart money. Ya kalau smart money bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau dia turun ke level 199 pun masih posisi aman, asal jangan dia lepas daripada 94-nya bisa turun kembali. Dan di sini tidak ada tanda-tanda penurunan, sudah ditutup semua kecuali di 71, di angka 67 dan di angka 60 teman-teman ya. Oke, posisi sekarang sedikit lagi menyentuh harga tengahnya, target harga tengah di angka 111. Dan target utamanya ada di angka 165 untuk part ini. Lanjut, ada GMPI, bagaimana ke depannya GMPI? GMPI. GMFI gitu ya. GMPI, GMFI, GMFI ya. Kita cek dulu Garuda nih. Garuda Finance ya. Pemantauan khusus ini kelas berapa FCA-nya ya, teman-teman ya? Ada keterangan FCA kelas berapa ini ya? Kok nggak ada keterangan di sini? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu ini GMFI itu pada hari Rabu tanggal 25 Juni akan diselenggarakan rapat umum saham tahunan. Oh, BEI mau RUPS tuh teman-teman ya. GMFI ya. Nah, GMFI pas banget keluar ya. GMFI nggak usah dicari. 5. Berarti 5 FC kelas 5 ini ke depannya bagaimana ya? Ke depannya dia harus equity-nya harus positif, teman-teman ya. Ini net income sudah mulai bagus ya, 39 ke 60 ada peningkatan, revenue-nya juga ada peningkatan. Jadi secara revenue pun ada peningkatan ya. Cuman ini equity-nya negatif ya, hati-hati teman, hutangnya 1 triliun teman-teman ya. 1,1 triliun nih ya.
equity-nya negatif, hutangnya 1,1 triliun. Ya, jadi dia harus bisa mempositifkan dulu nih teman-teman ya. Berarti ini penjualnya harus terus digenjot teman-teman ya. Ini sudah mulai bertahan, udah mulai bertahan. Sudah mulai ada peningkatan ya dari 1,3 ke 1,5,44, 1,560, artinya sudah mulai ada peningkatan net income juga dari bagus ya, dari 39 ke angka 62. Sekarang PR harusnya 4,57. Secara potensial sih bagus teman-teman. Cuman ini doang nih. Berarti dia harus menyelesaikan nomor 5-nya ya. Nomor 5 equity dalam equity-nya negatif. Jadi harus dipositifkan dulu ini ya. Kalau tidak dipositifkan ya cenderung dia akan terus bertahan teman-teman ya. Begini teman-teman, saya cenderung lebih suka kalau lebih sukanya ya. Ya FCA kelas 1 aja teman-teman. Selain itu ya mungkin syaratnya agak berat teman-teman untuk keluar ya. Mungkin kalau yang free float nomor 8 istilahnya free float sahamnya harus tambah mungkin bisa dengan cara dia ngejual sahamnya gitu kan ke pembeli yang besar mungkin bisa menambahkan untuk free float-nya lebih daripada 5% ke atas gitu ya. Coba untuk FCA kelas 5 itu harus dipositifkan dulu apa namanya? Equity-nya. Nah, itu yang agak sulit. Biar sulitnya kenapa harus mengenjot terus-terus penjualan, teman-teman ya. Kalau suntikan modal gitu kan. Padahal ini sudah raih isu loh ini. Benar-benar ya, sudah raih isu loh ini. Artinya sudah menambah lagi sahamnya kan pasti kalau menambah saham ya dapat duit gitu harusnya gitu kan. Ini malahan udah raih isu gitu mana equity masih negatif, teman-teman. Kan bagaimana ke depannya berarti dia bisa ngelola duitnya, teman-teman. Oke teman-teman untuk GMPI ini karena kelas FCA kelas 5 jadi teman-teman walaupun dia lepas daripada 55-nya ataupun 51 tetap dia tidak akan pernah lepas dari FCA selama dia equity-nya negatif. Kalau sudah equity-nya positif bagus teman-teman ya. Tinggal pantau aja teman-teman setiap kuarternya equity-nya berkurang atau bertambahnya bagaimana. Ini kan 4201 teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa cek equity kuartal berikutnya apakah berkurang atau makin bertambah ya semakin buruk teman-teman kalau bertambah. Tapi kalau semakin berkurang berarti sudah semakin dicicil lah dikit-dikit biar equity jadi positif gitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau ke depannya nanya bagaimana ya harus di karena FCA kelas 5 ya ini akan cenderung akan terus di FCA teman-teman. Kalau belum equity-nya positif ya. Nah, sebagai informasi untuk isian udah mulai bagus, teman perhatikan bandar foreign sudah mulai masuk ya walaupun sedikit ya. Di sini foreign ada si BB bagus teman-teman ya. Jadi cenderung dia akan dijual di harga FCA. Jadi si bandar foreign belum melakukan penjualan dan ini si bandar lokalnya ada penjualan tinggal sisa barang dikit lagi teman-teman. Kembali yang wajar lah kalau dia ngambil gitu teman-teman ya. Ini mudah-mudahan dia ditahan di angka 55 ataupun di angka 50-an teman-teman atau enggak di MA 200 yang baru ditahan di situ. Nah, sambil nunggu istilahnya equity-nya positif, jangan lepas daripada 50 mungkin akan lebih keren lagi ya. Ya dia juga kalau dia contohnya FCA kelas 5-nya sudah mulai membaik positif, dia harus lepas kalau pengen lepas dari FCA harus di angka 50 juga teman-teman ya. Ini kan papan pengembangan gitu kan tadinya kan. Tadinya papan pengembangan kan. Ya teman-teman untuk FCA ke depannya seperti itu teman equity-nya harus positif dulu tapi secara penjualannya sudah mulai bagus ya. Penjualan sudah mulai bagus ya. 1,3, 1,544 ke 1,566. Terus untuk net income juga dari 17 3962 artinya ada peningkatan. Tinggal istilahnya equity-nya dipositifkan aja. Ingat ini hutangnya teman-teman ya. Hutangnya udah 1,1 triliun teman-teman ya. Udah gede teman-teman. Oke teman-teman sambil santai aja. Ada RCCC teman-teman ya. RCCC ini cenderung emiten tahun 2000 baru IPO tahun 2025 ya. Belum bisa dihitung harga wajar ya teman-teman ya. IPO tahun 2024, tahun 2025 belum bisa dihitung harga wajarnya. RCCC, nah ini sudah mulai tanda kenaikan sama penurunan, belum ada yang dilewati, teman-teman cenderung sideways aja. Smart money sudah mulai masuk bagus. Cuman ini bandar lokalnya masih adem ayem aja di bawah teman-teman ya. Ya sempat ngambil terus keluar lagi, tapi pengambilan sih lumayan teman-teman ya. Ini posisi kemarin sudah mulai bagus di sini 1130 di bawah ke bawah lagi ya. Ini tanda kita gedein dikit deh biar tahu ini tanda kenaikan atau penurunan ada enggak. Nah, teman-teman ya. Kalau digedein masalah di sini 110. Nah ini di sini tidak ada tanda penurunan teman-teman hanya di angka 116. Di sini kan untuk pemutus gap
Ini ada gap di angka 110 teman-teman. Ini harga targetnya berarti ini jangan teman ini. Sini teman-teman di angka 101 untuk menutup gapnya. Terus di angka 199 ya. 100 teman-teman, 100. Nah, 194 dan angka 83 ini paling renahnya 83. Nah, posisi sekarang kalau teman-teman perhatikan dalam posisi dia downtrend ya. Perhatikan downtrend. Kenapa? Tanda bukan tanda, harga tertinggi tidak bisa dilewati. Harga tertinggi di sini tidak bisa dilewati di sini ya. Dia harus bisa melewati dulu ini teman-teman 142 untuk melewati gapnya. Tapi dia sudah ngasih tanda nih teman-teman di sini ya. Nah, tanda kenaikan. Jadi kita akan patok di situ tanda kenaikannya. Kalau sini belum ada tanda kenaikan teman-teman di sini. Saya tidak melihat teman-teman. Oh, ada satu teman-teman di sini. Nah, ini bukan ya. Bukan. Bukan. Jadi posisi masih EMA 10-nya masih berada di atas candle. Hati-hati teman-teman. Kemarin sudah bagus di sini nih. Satu sudah mulai bagus di sini, satu sudah mulai bagus di sini. Kalau di sini oke lah ada kenaikan sedikit ya. Dari harga berapa nih? Dari harga 135 mungkin bisa ke 139 kan lumayan. Nah, sini nih teman-teman ya, yang gagal itu di sini nih. Dia masih menuju ke bawah, ke tengah sih teman-teman. Artinya masih posisi ke tengah bukan ke atas gitu kan. Kembali ada ke atas EMA 10-nya malah di bawah candle ya. Nah, begitu teman. Jadi kalau EMA 10-nya belum menuju ke atas, belum posisi uptrend, ada juga EMA 10 menuju ke atas, tapi sini di Sunwol doang, di bawah ke bawah lagi gitu ya. Nanti upayakan teman-teman kalau mau ngambil EMA 10 di atas, di bawah, di bawah candle menuju ke atas teman-teman ya. Posisi RCCC ini posisi masih di mana teman-teman? RCCC, C-nya benar kan 3 kali. Wah, murah, teman-teman, posisi murah. Dia pernah di-up duluan, teman-teman ya, ke angka 600. Jadi targetnya jangan jauh-jauh. Minimal ke harga tengah, teman-teman ya, ataupun di harga seperempatnya. 243 ada targetnya. Kalau sekarang lagi posisi dia sideways, tunggu sampai betul-betul EMA 10 di bawah menuju ke atas lagi ya. Kalau sekarang posisinya teman-teman lebih baik menunggu aja karena ada PR di angka 110, ada PR di angka 100, sama ada PR di angka 94, bahkan ke angka 83 pun ada PR teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja dulu teman-teman ya, karena posisi sekarang masih posisi downtrend. Kenapa? Harga tertingginya belum pernah dilewati teman. Kecuali kalau dia sudah mulai naik ke level 137 stick 1138 ataupun langsung ke target 144. Ini menjadi targetnya sini. Kita close target di sini ya. Tanggal 27.05.25. Nah, mungkin itu akan terjadi kenaikan lagi teman-teman. Selama dia belum bisa menyentuh ini masih posisi downtrend karena setiap harga tertingginya belum pernah dilewati. Oke, teman-teman ya. Ini juga tadi sudah tercapai di sini, kita kecilin dulu lah. Biar nggak terlalu juga tercapai dengan baik. Nah, jadi nanti teman-teman santai aja dulu ya karena posisinya sekarang walaupun ada dorongan teman-teman ya. Walaupun ada dorongan tapi masih posisi MA-nya masih posisi di atas candle. Smart Money sudah mulai masuk, udah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus ini. Si bandar lokal. Bandar lokal coba like, cek ya. Ada ZP masuk udah bagus teman-teman ya. Bandar lokal masuk cuma sedikit-sedikit teman-teman ya. Ini Smart Money sudah mulai masuk bagus nih Smart Money nih. Kemarin jualan di sini ya. Sekarang sudah ngambil lagi di sini teman-teman. Artinya Smart Money juga lagi berkumpul. Di sini ada ZP, ada XC, terutama XC ya, XC, OD, CC itu suka bagian daripada Smart Money teman-teman ya. Oke, RCCC santai aja dulu teman-teman ya, karena posisi lagi downtrend, kecuali kalau besok ada dorongan bisa melewati MA 10 menuju ke atas, mungkin dia akan menuju ke targetnya di angka 143. 143 sudah diperkirakan teman-teman ya. Kalau dia bisa melewati harga tertinggi yang sebelumnya, berarti dia mau uptrend. Oke, sekarang harganya sudah mulai di bawah teman-teman, di bawah 40. Cuman belum bawah banget ya. Oh, pernah ke angka 50 ya sini teman-teman ya. Nah, ke angka 65 ya. Bukan ke 50, 61-an ya. Harga 61. Berarti support yang terkuatnya di sini 67 teman-teman. 65, 66, 67 ya. Saya punya target di mana di sini? Ada di angka 82, 64 teman-teman nih. Oh, 59 teman-teman nih. Ada target penurunan sampai ke 59. Oke teman-teman, untuk sementara seperti itu RCCC ya. Penguatan juga belum terlalu signifikan teman-teman. Tapi Smart Money sudah mulai bagus ya. Nah biasanya teman-teman kalau Smart Money biasanya teman-teman ya, dia bisa bergerak teman-teman kalau Smart Money sudah berkumpul. Makanya wah
Katanya kok retail banyak tapi bisa memakan barang gitu ataupun memaaf harga. Karena biasanya retail itu bagian daripada smart money, biasanya seperti itu teman-teman. Lanjut RCCC sudah ada IBOS teman, kita lihat IBOS. IBOS agak susah ya naiknya ya. IBOS agak susah ya naiknya ya. Dia cenderung ditahan terus teman-teman di angka 30-nya ya. Saya pengennya ke sini IBOS ya teman-teman nih. Nah, ke sini teman-teman IBOS ya. Di 27 kita cek IBOS untuk LK-nya. Kalau rumornya mah teman-teman ya ini kan emiten akselerasi ya. Ada yang bongkar lah tokonya tapi ini belum rapih teman-teman, apa namanya? IBOS ini belum rapih teman-teman, ini LK-nya nih tuh. Gimana dong kalau belum rapih begini kan agak susah juga kan analisanya kalau belum rapih. Makanya kita berdasarkan TA aja gitu teman-teman ya. Saya pengen target penurunan ke angka 27 teman. Kagak dikasih juga teman-teman ya. Ini posisi masih downtrend teman-teman ya. Walaupun kemarin sudah ada riak-riak dikit ya. Dia selama dia masih belum bisa mencapai ke angka 3334 masih posisi downtrend teman-teman. Kenapa? Karena posisinya dia harga tertingginya belum bisa dilewati di 3334-nya. Ini posisi bandar lokal keluar teman-teman ya nih. Bandar lokal keluar ya. Kemarin sempat ngambil nih bandar lokalnya keluar. Ini tunggu poren cenderung lurus teman-teman. Nah, ini yang bagusnya smart money teman. Smart money sudah mulai ngumpul nih ya. Ini siap-siap aja nih teman-teman. Smart money sudah mulai ngumpul dari bulan apa nih? April 29 ya. Sudah mulai ngumpul belum jualan nih. Siap-siap aja teman-teman yang punya IBOS, siap-siap aja ya. Tahan aja teman-teman ya, tahan aja karena smart money sudah mulai. Walaupun si bandar lokal sudah ngebuang lagi, biasanya smart money punya kekuatan untuk memaaf harga. Ya minimal kalau dia bisa lepas daripada 3334-nya bisa uptrend loh ini teman-teman. Karena cenderungnya terus-terusan di bawah ke bawah gitu ya. Saya pikir ke angka 27 teman sini nih, 27 sudah mulai kesentuh ya. Yang target perusahaan di angka sini, di angka 27. Mudah-mudahan tidak lepas di angka 27 teman-teman. Karena IBOS itu tidak ada pertahanan lagi kecuali di angka 27. Ya, tidak ada tahanan lagi kecuali di angka 37. 27 apa 37? 27 teman-teman. Oke, jadi target saya ingin ke 27. Nah, dari situ kita lihat apakah si MA-nya sudah mulai menuju ke atas, si FA-nya sudah mulai di bawah candle gitu kan. Dan lihat menuju ke atas enggak. Kalau sudah menuju ke atas sudah siap-siap aja. Ini kalau semuanya sudah ngumpul sudah bagus teman-teman. Besok ada kenaikan lumayan lah. Dia harus bisa melewati angka 334 teman-teman biar dia uptrend ya. Kalau masih di bawah situ masih cenderung saya pinginnya ke bawah ke angka 27. Itu keinginan saya, teman-teman ya. Kalau bandar berkehendak lain ya bisa jadi ke angka 33 atau 34 bahkan dia bisa ke bawah lagi gitu kan. Karena sebagai tanda-tandanya target penurunan itu ada tanda penurunan di sini teman di angka 27. Oke, satu lagi Goto teman-teman ya. Ini sudah emiten ke-17 teman Goto ya. Oke, mungkin tadi teman-teman ya itu kan menyelesaikan yang kemarin ya. Nanti mungkin untuk selanjutnya akan kita bahas lagi, kita akan watchlist lagi. Goto bagus sekali menjemput PR-nya. Saya hapus teman-teman ya. Ya, saya hapus nih. Oh, gini aja deh. Target penurunan tercapai ya. Saya tulis di sini ya. Kenapa? Biar pernah dibahas. Tanggal 27 target penurunan. Penurunan tercapai tanggal 27/05/25. Nah, yang spekulasi teman-teman, saya pikir sih itu kan saya itu spekulasi udah meninggalkan sejak lama teman-teman ya. Sekarang saya sudah fokus ke MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Sebagus apapun emitennya, teman-teman, penurunan sama kenaikan pasti terjadi. Spekulasi pun silahkan aja sih teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan spekulasi ya silahkan aja. Kalau teman-teman suka dengan scalping untuk area penurunan. Saya juga pernah begitu teman-teman ya. Bahkan saya itu dulu itu suka jualan kalau beli saham teman-teman ya. Saya cenderung jarang yang naik seperti ini teman-teman. Jarang yang naik seperti ini. Tapi saya selalu melihat bagaimana saya itu lihat dia shadow-nya. Bila shadow-nya panjang seperti ini teman-teman, saya selalu akan ikut dulu teman-teman ya. Wah, saya udah dua kali ini. Nah, udah saya tungguin tuh di bawah teman-teman. Kita lihat bid dan offer yang biasanya saya begini teman-teman ya. Saya selalu satu tick di atas bid offernya yang tergede, yang terbesar. Contoh ini angka 7.000 teman-teman ya. Ya 7 juta lot ya, 7 juta lot nih.
Saya cenderung akan tunggu di 7 juta lot di sini contohnya gitu ya, di atasnya dikit. Dan di sini ada 7 juta juga, saya akan tunggu di sini dikit, ya. Mungkin di sini ada akan tahan diri, nanti ketika dia ada dorongan, nah saya bisa cuan 3 sampai 4 tik keluar, 3 sampai 4 keluar. Bahasa bisa bisa bolak-balik teman-teman. Nah, karena saya sudah udahlah kalau istilah scalping juga istilah sudah mulai capek, akhirnya swing aja. Kalau swing kan turun seperti ini, contohnya saya gagal gitu kan, soalnya saya beli di sini gitu kan, niatnya ke 88, ya udah tinggal tunggu aja, tinggal nanti ketika MA tersebut di bawah kena lagi, ke bawah lagi, nah saya mulai average teman-teman. Udah kan average saya mungkin kalau dengan nominal yang sama bisa di harga sini. Di bawah turun lagi ke bawah lagi, saya average lagi ketika MA tersebut di bawah kena lagi menuju ke atas lagi. Mungkin average saya nanti posisi di sini teman-teman. Ya kan 6 contoh. Ya udah, habis itu ya udah saya tidak akan ambil lagi karena posisi saya sudah posisi yakin di harga terendahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Goto ini pungutan daripada porennya keren teman, 34,7 miliar hari ini. Kita cek. Ya ulangi ngambil enggak? BB keluar teman-teman. Si BB keluar. Waduh, BB lokal keluar teman-teman. Tapi BB lokal keluar, YU lokal keluar, perhatikan KI sudah mulai masuk. Ya, ini KI juga broker yang bisa diperhitungkan teman-teman ya. Emang sih kebanyakan si KI itu suka nerima saham repoan teman-teman. Tapi di sini udah sudah mulai bagus ya. Dia sudah mulai mau ngikutin gitu saham-saham biasa ya. KI bagus teman-teman ya. Dia sudah masuk 5 juta lot. Kita lihat porennya. Saya pengen cek poren teman-teman. YU sudah masuk teman-teman ya. 10 juta lot hari ini. Kita cek tanggal 26-nya. YU sudah 32,3, TP 6, yang paling ini YU ada peluang untuk memaaf harga teman-teman karena dia lotnya lebih besar daripada 20 juta lot. Jadi kalau di Goto itu minimal dia harus punya 20 juta lot baru bisa memaaf harga teman-teman ya. Kalau kurang daripada itu susah deh teman-teman ya. Jadi YU nanti ini broker bagus teman-teman ya. Saran dari saya teman-teman, kalau yang spekulasi ya mungkin silahkan aja teman-teman ya. Saran dari saya tunggu sampai betul-betul si MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ya, karena ini mungkin si Poren lagi haus. Haus pingin banyak-banyak barang karena di sini si Poren jualan terus sampai ke level terakhir tanggal berapa nih? 11 Maret, teman-teman ya. Terus dia ada pengambilan kan? Nah, terus jualan lagi di sini. Terakhir jualan dia di tanggal 5 Mei ya. Jualan lagi dikit. Nah, semenjak itu teman-teman 14 Mei sekarang sudah sekitar 2 mingguan berarti ya. Sudah akumulasi terus teman-teman. Artinya si Goto ini diambil sama Poren. Sedangkan menurut menurut pemberitaan teman-teman bahwa si Poren itu lebih suka ke Goto itu yang suka saya bilang itu. Goto itu lebih suka diisukan karena apa? Dia bisa ngambil keren seharga 2 miliar, 3 miliar, 45 miliar, 30 miliar, 100 miliar pun masih posisi aman. Kenapa? Ketika dia ngelempar barang, teman-teman, cenderung ada yang nerima. Nah, itu makanya si Poren itu suka. Jadi dengan keuntungan 1 atau 20% pun dengan nominal 200 miliar, teman-teman, sudah ketahuan untungnya. Maka si Poren itu sangat suka, teman-teman. Makanya Poren-Poren itu suka dengan emiten-emiten yang bid dan opernya tebal, teman-teman. Itu lebih disukain, teman-teman, ya, sama si Poren. Dia cenderung kalau Poren yang 100, 200 itu biasanya kurang suka teman-teman. Tapi kalau emitennya sudah mulai likuiditasnya semua mulai bagus teman-teman atau mulai banyak, udah teman-teman Poren itu sangat suka sekali. Ya, Jigoto tenang aja teman-teman ya. Poren lagi akumulasi waktu bandar lokal jualan wajar lah teman-teman karena dia ngambil juga sudah lama dari harga gocapan bandar lokal itu terutama si BB ya. Kalau si BB sekarang jualan wajar teman-teman ya. Kalau si BB jualan wajar, apalagi si KAI kemarin jualan ya. Sekarang tuh ngambil lagi kan. KAI ngambil lagi, BB jualan. Jual 16 juta lot, si KAI diambil sama si KAI 5 juta lot yang paling besarnya dan yang paling besarnya itu diambil sama YU sampai 10 juta lot, teman-teman. Tapi BB lokal, maaf, BB Poren masuk walaupun sedikit. Oke? Goto santai aja, lebih baik kalau yang mau ngambil, teman-teman ya, tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi teman-teman kalau yang sudah nyangkut di atas 75, tenang aja. Mau nge-average juga sama, teman-teman. Ini sudah berapa persen sih penurunan? Wis, saatnya teman. Saat tunggu aja teman-teman, tunggu aja sampai betul-betul
si MA10 di bawah kanan menuju ke atasnya dia terbentuk. Kalau sekarang masih ada posisi peluang ke angka 61 teman-teman untuk penurunannya. 61, 59 ya udah bagus teman. Bahkan ke angka wah 59 teman ya targetnya ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan besok ditahan di sini ya. Mudah-mudahan nih tahan di sini. Tunggu sampai betul-betul si MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Udah, wah enak teman-teman. Kalau si Goto itu enak. Ke angka 88 aja lumayan teman-teman ya. Berapa persen teman-teman kalau kenaikannya nih? Kalau teman-teman dari sini. 20% lumayan lah teman-teman ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas karena isiannya sudah bagus teman-teman. Isiannya bagus, Smart Money juga sudah mulai masuk walaupun tadi ada pengeluaran 2 hari ya. Tapi Smart Money sudah berkumpul dengan baik, Bana Foreign pun berkumpul dengan baik, wajar gantian. Kemarin si Bana Lokal ngambil barang-barang foreign, sekarang foreign ngambil barang-barang di Bana Lokal, sangat wajar dan bagus teman-teman ya. Gantian lah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Apabila ada yang ditambahkan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sekian terima kasih dan ciao.